Oke teman-teman, pembahasan kali ini kita akan berhubungan dengan pakan alternatifnya. Loh, kok terlihat sangat hitam sekali? Nah, ini apakah sudah difermentasi? Ya, ada yang menanyakan seperti itu di kolom komentar teman-teman, dan jawabannya tidak teman-teman. Ini dari coperan batang pisang yang memang sudah kita stok ya. Artinya, pada saat proses chopper itu kita lakukan dengan metode yang sangat halus teman-teman. Nah, ini bisa dilakukan secara manual, dan ini tidak ada campuran apapun. Ayam langsung menikmatinya ya. Mereka sangat sukai olahan dari pakan alternatif batang pisang ini, tetapi tidak stop hanya di situ teman-teman. Karena nutrisi yang kita berikan kepada ayam ini harus terpenuhi, yaitu protein dan vitamin C-nya, begitu juga seratnya. Rata-rata untuk pertumbuhan ayam kampung itu sekitar 19-20% untuk kadar proteinnya teman-teman. Nah, dari mana itu kita tambahkan? Nanti ada kita campurkan dari pakan pabrikan yang artinya kita akan beli. Tetapi untuk bahan utamanya di pakan alternatif ini 65% dari batang pisang. Seperti apa prosesnya? Kita akan jelaskan melalui praktek. Nah, di sini ada ayam sekitar ya katakanlah 100, 150 sampai 200 ya. Ada juga nanti di kandang utama kita, dan usia ayam ini baru berkisar 2 bulan 1 minggu, memasuki 2 bulan 2 minggu teman-teman. Nah, prosesnya seperti apa? Ini kenapa terlihat hitam? Apakah ini difermentasi? Ada pertanyaan seperti itu, kita akan jawab. Nah, ini teman-teman, ini sudah diperhadapkan kepada kalian yang sudah dicacah seperti ini kondisinya. Ini kondisi yang sudah dicacah menggunakan mesin chopper ini. Ini rekomendasi sekali buat kalian ya teman-teman ya. Padahal memang ini bukan toko saja, jujur saya. Ini bukan toko saya, tetapi saya rekomendasikan, saya pernah beli di toko itu dengan 4 mata pisau. Ini sudah hampir setahun, lihatlah bagaimana mata pisaunya ini tidak berkarat. Nah, ini terbuat dari stainless dan sangat tajam sekali ya. Dan ini sangat ramah sekali teman-teman, hanya 70 watt. Jadi saya rekomendasikan, saya sertakan di video ini, cek saja di deskripsinya. Nanti akan diarahkan ke Shopee, langsung diarahkan ke tokonya. Nah, inilah yang saya bilang tadi. Setelah dari batang pisang ini, saya buat stok teman-teman, agar pekerjaannya tidak berulang. Ada stok di sini sekitar ya katakanlah 5-6 hari, bahkan bisa sampai seminggu. Saya potong-potong seperti ini agar bisa muat banyak ya di tong ini. Nah, saya campur juga dengan kalau ada daun singkong boleh, kalau ada daun kates juga boleh ya, untuk penambahan seratnya dan vitamin C-nya kepada ayamnya. Nah, setelah nanti kondisinya seperti ini, kita coba aja mesin choppernya agar kalian tidak penasaran bagaimana kekuatannya. Ini saya tinggal colok saja. Nah, ini nanti di bawah ini ada tempatnya ya teman-teman ya. Dari sini nanti akan keluar. Ini kita masukkan semua ke dalam. Nah, saya juga sudah sediakan stick ya. Ini kita buat sendiri dari bambu untuk pinggir-pinggirnya. Kalau memang kalian kurang halus, sebenarnya seperti ini saja sudah bisa ya. Untuk ayam saya itu sudah mau, tetapi supaya langsung saya praktekkan bisa lebih halus lagi dengan menggunakan teknik seperti ini. Ini kreatif yang kita timbulkan sendiri teman-teman. Kita pinggirnya kita usik-usik seperti ini. Ini tidak akan mengenai mata pisaunya karena kita dari pinggir. Nah, sudah tercampur merata seperti ini. Hasilnya sangat luar biasa sekali teman-teman. Dan mesin ini halus sekali mesinnya ya, suaranya halus. Hanya 70 watt. Ini ramah sekali untuk skala rumahan. Nah, saya rasa ini sudah cukup teman-teman. Sudah sangat halus sekali ya. Nah, seperti itulah kondisinya dari batang pisangnya. Saya tidak ada melakukan fermentasi. Fermentasi itu terjadi secara alami saja. Tidak ada masalah, mau seminggu, mau 2 minggu. Saya lihat di ChatGPT juga, nutrisi yang terkandung dalam batang pisang itu tidak berkurang teman-teman. Jadi tidak ada masalah, walaupun nanti lama-kelamaan seperti bau tape, itu terjadinya karena fermentasi teman-teman. Fermentasi secara alami, tidak ada tambahan apapun. Lihat ini, hasil cacahannya. Ini teman-teman. Sangat halus sekali, makanya saya rekomendasikan kepada kalian. Nah, ini nanti 65%, nanti tambahannya 35% dari mana? Ini, saya juga sudah stok di sini. Ini tercampur dari 4 bahan ya. Ada dedak ikan, dedak padi, dedak jagung, dan pur 511. Jadi untuk proteinnya terdapat dari dedak ikan ini teman-teman. Jadi terlihat ya kepala ikan-ikan kecil ini. Nah, dari sinilah kandungan untuk proteinnya. Jadi sudah mengalahkan pakan pabrikan. Nah, ini semua nanti saya akan campur. Perbandingannya ini 35%. Campuran dari keempat bahan itu. Ini 65%. Campuran dari batang pisang. Kalau mau ditambah daun, lebih baik lagi ya. Daun singkong ataupun daun pepaya. Nah, sekarang coba kita lihat keagresifan dari ayam kampung ini. Nah, ini. Itu yang di dalam ember hitam sudah campuran ya. Artinya sudah saya buat seperti ini, saya campur dengan ini. Nah, coba. Nah, itu sampai ada yang tumpah. Coba kita usir dulu keluar. Ini memang sangat brutal sekali teman-teman. Jadi ada metode jamu juga yang kita terapkan 4 hari sekali ya,
Untuk video lengkapnya nanti kalian bisa cek di deskripsi. Maksud saya di channel ini. Lihat video-video sebelumnya teman-teman. Nah, coba kita panggil ya. Mereka akan datangan. Tuh. Sengaja saya berikan di tangga seperti ini saja, biar kalian kelihatan. Nah, itu yang di dalam mungkin nggak berani ya, karena ini lebih tua umurnya. Berkisaran ini 2 bulan 1 minggu teman-teman. Sudah hampir 1 kilo, bahkan sudah ada yang 1 kilo ya. Saya timbang kemarin ada beberapa ekor sekitar 6 atau 7. Nah, seperti inilah kondisinya teman-teman. Nah, jadi kalau memang langkahnya itu benar, kalian tidak akan kecewa nanti untuk hasilnya. Prosesnya itu tidak usah terlalu lama. Mungkin di peternakan-peternakan lain nanti bisa sampai 4 bulan ataupun 5 bulan, 4 bulan setengah. Itu sangat lumrah sekali untuk proses perkembangan ayam kampung. Bukan seperti ayam putih. Kalau ayam putih nanti bisa sekitar 45 hari saja sudah panen. Panennya juga bisa nanti sampai 1,5 kilo, 1,6 kilo. Artinya dia mengandalkan 100% pakan pabrikan ya. Tetapi di metode peternakan ayam kampung ini beda. Karena apa? Dagingnya itu lebih nikmat. Dan kalau ditanya memang skala rumahan lebih baik ya nutrisinya, ataupun lebih diminati untuk konsumsi rumah tangga itu ayam kampung teman-teman. Cuman harganya lebih mahal sedikit. Kalau di tempat saya ini daerah Sumatera Utara itu berkisaran 50.000 kalau misalnya punya ayam jual ke pedagang. Tetapi kalau pedagangnya itu kalau di pasar sekitar 65.000 lah 1 kilogram. Jadi selisih 15.000. Jadi tekniknya ada juga kemarin yang bertanya di kolom komentar, bagaimana teknik untuk penjualannya? Ya kalau hanya misalnya skala 50 sampai 100 ekor itu mungkin tidak susah ya. Tergantung di tempat kalian. Kalau misalnya di sini itu tidak susah. Artinya kita bisa menggunakan sosial media ataupun jiran-jiran tetangga, tinggal dipublikasikan saja. Di tempat kita itu 50.000 1 kilo. Mereka pada datang teman-teman. Mereka pasti akan pesan. Karena kalau mereka akan belanja ke pasar, mereka akan dikenakan harga sekitar 65.000. Jadi selisih 15.000. Tahulah kalau ibu-ibu ya. Artinya kalau sudah selisih seperti itu, mereka tidak akan mungkin mau ke pasar. Kalau mereka nanti tahu infonya di tempat kita 50.000 sekilogram per kilonya, mereka akan datang. Jadi tidak perlu repot. Tinggal dipublikasikan saja, bisa dari WA, dari Facebook, dari TikTok, di sekitaran saja. Yang mungkin masih bisa terjangkau di tempat kalian, langsung dipublikasikan. Kalau mereka nanti oke, ya kalau tidak terlalu jauh diantar saja naik sepeda motor atau teknik kalian lah teman-teman. Atau penambahan ongkir nanti bisa 5.000, kalian bisa antar. Artinya kita capaikan ayam kita ini 1,2 kg. Paling kecil 1,2 kg. Kalau misalnya 1 kilo itu 50.000, berarti ya 1 ekor 60.000. Nah seperti itu gambarannya teman-teman. Jadi semua ada tekniknya, semua ada caranya. Jangan terlalu pusing. Bagaimana kendala di dunia peternakan tempat kalian, jikalau ada kendala dituangkan saja di kolom komentar teman-teman. Kita sharing, berbagi pengalaman, bukan menimbulkan asumsi-asumsi liar ya. Artinya tidak mereka-reka, berdasarkan pengalaman kita akan sampaikan. Kalau ada kendala snot atau kendala misalnya dia ngorok atau ayam itu diam, nafsu makannya kurang, tumpahkan saja di kolom komentar. Kita akan berbagi pengalaman itu di kolom komentar teman-teman. Jadi kalian aktif. Untuk rekomendasi yang saya sampaikan tadi, mungkin kalian bisa menggunakan cacah-cacah manual ya. Dengan parang boleh, tidak ada masalah. Tetapi kalau mau sistem cepatnya, ya ini. Ini rekomendasi buat kalian untuk mesinnya. Mesin chopper, pakan ternaknya ini sangat ramah sekali ya. Tidak terlalu mahal, hanya 70 watt saja. Untuk skala rumahan ini sangat bagus sekali. Tidak terlalu tinggi wattnya, tetapi kekuatannya kalian bisa lihat sendiri. Bagaimana chopperannya. Ini sebelum dicampur pakan pabrikannya tadi. Ini real. Nah ini 65%. Campuran tadi yang saya bilang tadi 4 bahan itu. Tuh. Hasilnya seperti ini. Nih. Makanya ini sangat diminati oleh ayam ini teman-teman. Nah lihat ini. Sangat diminati oleh ayam ini. Nah. Hasilnya sangat halus teman-teman nih. Ini sudah hasil campuran ini. 65% batang pisang, 35% tadi terdiri dari 4 bahan itu. 4 bahan itu pur 511, pur ikan, dedak ikan, dedak jagung, dan dedak padi ya. Keempat bahan itu 1:1 untuk takaran banyaknya. Jadi itu bisa dicampur dulu, lalu di stok boleh. Untuk jamunya itu sekitar 4 hari sekali saja. Karena ada juga yang tanya kemarin teman-teman, untuk jamunya itu apakah setiap hari? Tidak, itu 4 hari sekali saja. Itu pun kalau kondisinya ya katakanlah hujannya sekitar 2 kali ya dalam seminggu. Kalau rutin hujannya bisa 2 hari sekali, ataupun setiap hari hujan di tempat kalian itu bisa digunakan 3 hari sekali ataupun 2 hari sekali. Tergantung kondisi cuaca di tempat kalian teman-teman, disesuaikan saja. Jadi untuk jamunya itu juga gampang sekali ya.
itu tidak susah untuk mendapatkan bahan-bahannya, ada 5 bahan. Kalian bisa cek di video-video sebelumnya di Jari Kelawi ini. Makanya teman-teman silahkan subscribe ya. Bagi yang belum subscribe silahkan subscribe. Yang sudah subscribe silahkan nyalakan juga loncengnya. Fungsi lonceng itu teman-teman, pada saat saya mengupload video kalian tidak ketinggalan notifikasinya, akan muncul di beranda kalian pada saat kalian buka YouTube. Seperti itu teman-teman. Oke, demikian dulu ya informasi yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat, bukan menggurui tetapi berdasarkan pengalaman saya bagikan kepada teman-teman. Karena apa ya, kalau kita memiliki ilmu itu apa gunanya kalau kita hanya pendam sendiri. Kita sampaikan kepada teman-teman, tidak akan mengurangi apapun dari kita, yang ada bertambah kepada kalian. Terima kasih yang sudah subscribe. Salam kasih dari Jari Kelawi.